Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial yang pertama, yaitu pengaturan di data awal. Yang pertama, data isikan ini ya, ada di menu setup data. Ini setup data yayasan. Klik, buka, kemudian isi nama yayasan, alamat, kota, provinsi, kode pos sampai ke email sini, kemudian ke pengurusan dan tanggal awal periode. Ini saya contohkan di tanggal 1 Januari 2021. Ini ya untuk setting data awal. Ini misalkan saya contohkan saja dulu. Apakah namanya? Saya save dulu ya. Saya save ulang. Contoh, saya save ulang di sini tanggal awalnya tanggal 1 Januari 2022, yaitu tanggal sekarang. Tanggal cetaknya 2022 akhir. Di sini pasti otomatis kosong. Posisi kas ini tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Di sini kenapa tidak seimbang? Karena di sini jurnalnya yang diisikan penginputannya di sini bisa teman-teman lihat. Tanggal dari tahun 2021, maka tidak akan muncul laporannya. Ini saya contoh untuk hapus semuanya. Saya hapus semuanya ya. Agar untuk memudahkan teman-teman nantinya. Sampai sini kosong otomatis, nama-nama ininya saja yang masih ada. Saya buka dulu ya. Ini awal kosongin, saya kosongkan dulu. Kemudian jurnal awal yang diisi ya, yaitu yang di sini ya. Jurnal awal saya isikan dulu. Pertama adalah kas, posisi kas di sini. Ini masih error, kenapa? Karena tadi masih ada ya. Nah ini 65 juta untuk Bank BSI, itu terkait dengan transaksi. Kita ubah dulu di sini ya. Nah ini dihapus dulu 65 juta tadi ini, maka posisi kasnya kosong semuanya ya, kosong ya. Kemudian isikan saldo awal. Contoh agar mudah, langsung saja. Misal contoh, kas yayasan pada aset neto tanpa pembatasan. Jadi di kas yayasan itu ada dana yang sifatnya tanpa pembatasan, bebas untuk digunakan untuk keperluan apapun. Misal contoh 20 juta. Maka di sini isi tanpa pembatasan, unitnya yayasan. Kemudian contoh lagi di ini, pembayaran di muka ini di awal ya. Ini karena sudah saya isikan, saya contohkan ulang. Misal ada pembayaran di muka, yaitu yang diserahkan di tahun 2021 tanggal awalnya dulu. Desember itu ada pengeluaran ya, pengeluaran dibayar di muka itu ada 5 juta. Kategorinya itu pengeluaran untuk misalnya
biaya internet, misal contoh ya, batasannya tanpa pembatasan, maka 5 juta. Ingat di sini ya, 5 juta tanpa pembatasan. Maka di sini diisi di jurnal awal. Pengeluaran dibayar di muka tanpa pembatasan ini tadi sebanyak 5 juta. Rp5 juta terserah teman-teman mau dibagi berapa. Kalau biar mudahnya dibagi 10 saja ya, jadi 500.000. 500.000 berarti sampai bulan Oktober. Nah, kalau dia di sini ada sampai bulan November, otomatis warnanya berubah, mengartikan bahwa ini ada kesalahan. Kesalahannya berarti udah lebih nih. Total data penggunaan 5.500.000, sedangkan saldonya tadi cuman 5 juta. Maka ini yang untuk mendeteksi kesalahannya ya. Ini akan dijelaskan saat laporan. Kemudian jurnal awal tadi sudah ya, jurnal awal. Kemudian persediaan, ini persediaan kita ambil contoh untuk yang paling mudahnya saja ya. Ini karena sudah terisi, saya jumlahkan saja dulu. Maaf. Saya jumlahkan misalnya di sini ya. Nah, ini jumlahnya. Jumlah saldo awal persediaan itu ini. Saya masukkan ke saldo awal tadi. Ini ya. Masukkan ke persediaan. Persediaan di sininya sama, aset neto tanpa pembatasan. Ini kategori tanpa pembatasan. Di sininya yayasan store karena terkait dengan barang dagang ya. Unit dagang dia, divisi dagang. Maka di sini akan muncul semua laporan posisi kas. Nah, ini ya. Kas yayasan ada 20 juta, pengeluaran dibayar 5 juta, persediaan, dan di sini total dari aset neto tanpa pembatasannya. Itu yang setting di awal. Kemudian setting donatur. Nama-namanya silahkan diisi. Nama-nama donatur ini nama donatur, alamat, nomor telepon, dan komitmen untuk per bulan. Komitmen ini berfungsi untuk pantauan saja. Pantauan beliau, misalkan contoh Abdullah, itu komitmen untuk 2 juta setiap bulannya. Insya Allah 2 juta. Kalau memang tercapai ya. Namun kurang dari ini yaitu tidak ada masalah, karena kan ini keterkaitan dengan rizki dari Allah. Maka kalau memang mencukupi, si Abdullah ini akan mendonasikan 2 juta ini, kalau tidak ya seadanya dari beliau. Setting donatur. Kemudian nomor dokumen tidak perlu disetting karena sudah otomatis ya. Ini saya buat sampai 1000, 100. Nanti tinggal silakan teman-teman ditambahkan saja. Nomor dokumen di sini kenapa ada coret-coretan? Karena di jurnalnya sudah terpakai jurnal. Nah, ini ya, jurnalnya sudah terpakai. Ini coba saya hapus dulu. Coba kita cek ya. Nah, ini nggak ada ya. Misal contoh kwitansi 004 00004. Kalau di sini kita pakai 004 004, maka di sini nomor dokumennya juga akan tercoreng, tergaris, mengartikan ini sudah terpakai. Kemudian setting program, silakan isi nama programnya dengan ID dan anggaran dasarnya. Nanti akan muncul di jurnal bagian program. Ini ya, bagian program, hanya program untuk ID-nya tadi. Kemudian aset yang dibeli ya. Ini contoh saja. 20 ini harga beli pada 2019. Ini 2019, ini 2020, ini 2019. Ini harga beli. Ini otomatis sudah ada penyusutan. Mana penyusutannya? Ini masa manfaat per tahun. 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Nilai di akhir masa manfaat adalah nilai yang perkiraan itu masih ada sisanya.
Kalau sewa gedung otomatis 0% karena kan posisinya sewa. Dia masuknya kategorinya amortisasi, bukan depresiasi peralatan. Kemudian PC gedung A dibeli di 2020 seharga 5 juta, masa manfaatnya 3 tahun. Nah, di akhir setelah 3 tahun berlalu, harga dari 5 juta ini istilah kasarnya agar mudah dianalogikannya adalah tinggal, berarti kalau dijual itu 2.500.000. Itu 50%. Ini hanya ini ya, planning di akhir masa manfaat. Tergantung dari kondisi dari unit tersebut. Kalau memang harganya masih di atas 50%, ya alhamdulillah. Tapi kalau bisa jadi di bawah itu. Kemudian printer juga 12 juta, berarti kalau 40% sesuai dengan dari 12 juta ini. Cara setting awalnya, di setting awal adalah teman-teman kembali ke menu, lihat di sini data penyusutan ini ya. Data penyusutan ini sudah masuk tadi yang dibeli tadi. Cari di sini, geser scroll ke kanan. Cari nilai aset di awal periode. Nah, ini ya. Nilai aset di awal periode. Ini sewa gedung. Berarti inventaris gedung. Ini saya copy saja dulu. Ini sewa gedung, ini elektronik dua-duanya ya. Saya copy saja. Masuk ke jurnal awal, masuk di sini aja langsung. Copy, pastanya value. Di sini inventaris tanah. Di sini saya copy dulu. Inventaris elektronik. Sini elektronik. Kalau teman-teman yang masih kebingungan kenapa kok bisa cepet ya, karena pakai shortcut yaitu Ctrl D, misal contoh ini ya, push. Karena tidak menutup kemungkinan ada di sebagian teman-teman yang memang belum memahami hal-hal seperti itu, bukan dalam rangka menaikkan atau menurunkan teman-teman. Copy, kemudian saya ganti dengan elektronik. Ini juga elektronik. Sewa bangunan itu dengan pembatasan. Copy dulu dari yang atas, diganti dengan pembatasan. Kemudian di sini elektronik tanpa pembatasan. Copy dari sini aja ya. Ini tadi dengan pembatasan, ini tanpa pembatasan. Inventaris ini sewa gedung itu ini Amanah Al-Hufaz, lembaga pendidikan. Kemudian ini store. Ini juga store. Unitnya ya. Maka di sini juga otomatis nanti di posisi kas sudah masuk. Nah, ini inventaris tanah dan bangunan sebanyak ini. Oh, ini belum diubah ya, elektroniknya ya. Maaf. Oh iya. Ini tanah dan bangunan. Nah, ini di jumlah. Elektronik. Maka ada di daftar akun. Ini daftar akunnya ya. Jurnal awal tadi mana? Oh maaf, ini aset penyusutan, salah ya. Harusnya ini inventaris elektronik, dan ini juga inventaris elektronik. Nah, muncul baru di posisi kasnya. Ya, ini muncul ya, sudah muncul. Itu setting awal untuk aplikasi ini. Persediaan juga di setting. Ini tadi ya, sudah daftar produk, kategorinya apa saja, jumlahnya berapa, harga satunya berapa, untuk nanti rekap HPP yang keluar. Kemudian daftar siswa, ini di setting di awal, data-datanya. Data, NIS, nama, alamat, wali santri, nomor HP. Kelas ini diambil dari, ini kelas ada pilihan kelas ya. Kelas ini diambil dari daftar kelas ini, berarti yang awal daftar kelas dulu saja dibuat.
daftar kelasnya, kemudian masuk ke daftar siswa untuk membuat nama-namanya, NIS, nama, alamat wali santri, nomor HP, kelas. Tanggal masuknya diubah, tanggal masuknya diisikan. Kalau di kami, di saya itu masuk siswa yang masuk di tanggal 22, otomatis pembayaran SPP-nya mulai di bulan berikutnya. Jadi teman-teman silakan di sini diisi saja. Kalau memang ada keterkaitannya dengan itu diisi, kalau tidak ada nggak usah diisi. Cukup isi satu saja nggak apa-apa. Isi satu saja nggak apa-apa, atau 0 juga nggak apa-apa. Kalau di kami, santri siswa yang misal contoh dia masuk di tanggal 20, nah ini 24 Januari 2020, maka atas nama Sofia, maka Sofia ini akan melakukan pembayaran SPP pertama kali di bulan Februari masuknya, karena sudah melewati dari tanggal ini 22, masuknya di bulan Februari. Jadi ini untuk mengatur kapan dia batas pembayaran awalnya. Daftar SPP silakan diisi, ini nanti udah muncul sendiri otomatis. Ini silakan diisi. Kewajiban tahun lalu ini tunggakan di tahun yang sebelumnya. Ini jumlah ya, proyeksi dari bulan Januari sampai ini, Januari sampai Desember. Diisikan semuanya full sampai akhir, karena tidak menutup kemungkinan siswa itu ada SPP yang berubah. Misal dari sini S125 sampai bulan Mei, ternyata bulan Juni berubah, bisa naik, bisa turun. Jadi diisi sesuai dengan perubahan jika memang ada perubahan. Data penyusutan sudah, tidak ada ini lagi. Oh ya, daftar jasa diisi dulu. Ini ya, daftar jasa ya. Jasanya diisi dulu untuk nanti info transaksi. Kemudian daftar pembelinya juga sama seperti santri tadi. Insya Allah ini hanya mengisikan database-nya saja. Daftar penjual juga diisikan dengan penuh ya. Kemudian daftar akun rekening. Ini yang terakhir saya bahas agar teman-teman bisa memahaminya dengan sangat baik. Pertama, ini bisa bebas diisi dari sini, dari kas yayasan sampai bank BNI ini boleh diganti-ganti. Namun ini sudah saya urutkan memudahkan. 01, ini 01 ya, sampai 05 itu keuangan untuk kas. 06 sampai 010, 1110 ya, itu untuk rekening bank. Ini yang berwarna coklat tua kolomnya, ini 2 kolom yang tidak boleh diganti atau diedit. Kalau yang ini masih boleh diedit, yang ini tidak boleh diedit. Pengeluaran dibayar di muka dan persediaan tidak boleh diedit. Ini boleh diedit. Piutang, SPP, piutang pinjaman, piutang staff itu boleh diedit. Kemudian ini inventaris boleh diedit juga, tapi kan memang umumnya pasti sudah mencakup 4 ini. Inventaris kantor, kendaraan, elektronik, tanah dan bangunan. Sudah mencakup di 4 ini. Ini akumulasinya juga. Liabilitas lancar. Ini sama ya, pendapatan diterima di muka, tidak boleh diedit ataupun dihapus. Itu sudah termasuk rule dari penjalanan atau pemrograman perhitungan akuntansi di aplikasi ini tersebut. Hutang-hutang silakan diisi. Ini juga hutang yang jangka panjang. Nah, ini surplus defisit tahun berjalan juga tidak boleh diisi. Sebenarnya ini juga tidak boleh diganti ya, tidak boleh diganti dan tidak boleh dihapus. Ini wajib, tiga-tiganya wajib, dan ini wajib untuk tidak dihapus. Ini ada daftar pendapatan umum. Ini ada kolom kosong kalau memang ada yang kurang. Kategorinya pendapatan umum jangan diubah, sesuai dengan ini saja sama. Ini juga sama, liabilitas JP itu jangka panjang, liabilitas lancar, ya memang dia jangka pendek, lebih kepada jangka pendek. Ini penyusutan, ini inventaris tadi ya, ini rekening kas. Dari kas yayasan ini sampai ke persediaan itu rekening kas masuknya. Selebihnya rekening jenisnya akun piutang. Ini pendapatan tadi ya, kembali ke pendapatan. Ini pendapatannya pendapatan umum sampai ke sini.
Silakan diisikan di sini jika kurang ada pendapatan yang mau ditambahkan. Kemudian ini pendapatan usaha. Pendapatan usaha ya, ini penjualan buku, baju, aksesoris. Ini pendapatan jasa, ini sewa motor, mobil, laptop, instalasi laptop, servis AC atau AC dan CCTV ataupun yang lainnya. Ini ada kolom lebih kalau memang mau ditambahkan. Kemudian di sini pendapatan untuk divisi pendidikan, pendaftaran santri, uang pangkal, SPP 1, 2, 3. Biaya operasional, ini biaya umum sama ya, kuncinya di sini. Ini kalau di sini biaya umum berarti sampai bawah sini biaya umum. Batasnya operasional administratif sekretariat, ini biaya umum juga masih. Ini HPP diisi ya. HPP-nya sesuai dengan kategorinya. Buku, tadi kan persediaannya ada buku, ada alat belajar, ada baju, aksesoris. Ini diambil dari tadi daftar persediaan ini. Nah, HPP-nya yang di sini tadi untuk di setup persediaan tadi HPP. Biaya penyusutan sudah sesuai dengan yang tadi akun inventaris ya. Dan terakhir biaya penyaluran, ini biaya umum, biaya penyaluran zakat, yatim, duafa, khusus dan lainnya. Alhamdulillah untuk setting awal yaitu pengaturan di awal cukup sampai sini. Nanti jika memang ada yang perlu ditanyakan bisa komunikasi dengan saya via WA. Dan mohon maaf jika memang agak kurang cepat responnya karena memang qadarullah tidak selalu megang handphone dan juga ada hal-hal lain yang memang dilakukan. Tapi insya Allah tetap akan direspon untuk pengembangan ke depannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.